Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat beriring salam semoga selalu terlimpah curah kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, hari ini insya Allah kita akan lanjutkan pembelajaran kita pada video singkat ini tentang perbedaan antara karya seni, diantaranya adalah karya seni montase, kolase, dan mozaik. Nah, oke. Untuk lebih lanjutnya, untuk kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Dalam suatu hadis mengatakan sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Nah, jadi kaitan pembelajaran kita dengan hadis tersebut yaitu tentang bagaimana cara kita mengkreasikan barang-barang yang ada di sekitar kita, ya, di lingkungan kita untuk dijadikan menjadi karya baru, ya, jadi karya seni baru, ya, seni bentuk karya seni tempel, ya. Nah, di antara pembelajaran ini, ya, di antara ketiga jenis seni ini, nah, tujuannya adalah kita mengenal, ya, bagaimana perbedaan di antara ketiga karya seni tempel ini. Nah, bahan-bahannya, terus pengertiannya, ya, agar kita bisa membedakan jika kita suatu saat nanti akan menemukan jenis karya montase, ya, jenis karya tempel, dan kita bisa menentukan, oh, ini karya seni tempel yang disebut dengan montase, kolase, serta mozaik, ya. Oke. Perbedaan karya seni kolase, montase, dan mozaik. Nah, kita lanjut ke pengertiannya dulu, ya. Nah, sebenarnya pelajaran ini sudah kita munculkan pada tema 1, 2, dan 3, ya. Nah, pada tema 1, 2, dan 3 itu sudah kita munculkan tentang karya seni ini. Nah, untuk kolase sendiri, ya, karya seni yang dibuat dengan cara menempelkan suatu bahan pada media dengan komposisi yang serasi. Nah, artinya kita menempelkan bahan-bahan yang ada di sekeliling kita, ya, sehingga dia itu membentuk sebuah karya seni yang baru. Misalkan di sekeliling kita, ya, kita punya halaman, ada daun-daunan di situ yang terjatuh, ya, karena gugur misalkan. Terus kita menjumpai ranting-ranting, terus kita menjumpai ada bunga-bunga yang berjatuhan mungkin. Lalu bunga itu dan bahan-bahan yang kita dapatkan tadi, kita bisa merangkainya menjadi bentuk yang baru, ya, karya seni tempel yang baru. Ya, kita ambil daun itu, kita letakkan, kita susun dengan secantik mungkin, seserasi mungkin, ya, sehingga dia itu tampak, ya, tampak menjadi suatu yang indah. Nah, dengan memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekeliling kita. Nah, bahannya diantaranya bisa kita menggunakan pasir, ya, kita tabur dengan pasir di bawahnya, gitu kan. Terus kerikil, ya, misalkan kita membuat suatu karya kolase bentuk tanaman sawah, ya, atau kita membentuk sebuah taman baru, gitu kan, ada kerikil dan pasir serta ranting-ranting dan lain sebagainya. Terus kita bisa menggunakan kacang-kacangan juga, daun, ranting, dan lain-lain sebagainya, ya, yang sedapatnya yang kita temui di sekitar kita, ya. Terus untuk karya seni montase, karya seni ini dibuat dengan cara memotong gambar-gambar objek beberapa sumber. Jadi artinya gini, kita
Ya, tapi sumbernya dulu ya, kita ketahui dulu bahannya. Bahannya itu perbedaannya montase ini menggunakan majalah, koran, buku-buku bekas dan lain sebagainya. Jadi ada sebuah bentuk ataupun objek ya yang kita ambil ya, yang kita potong, kita gunting ya. Nah, setelah itu kita gunting, kita temukan beberapa bentuk-bentuk lainnya, orangkah itu, rumahkah itu dan lain sebagainya. Lalu dari potongan-potongan tadi, dari majalah mungkin kita ketemui, dari koran mungkin, dari buku-buku bekas. Buku-buku bekas ini maksudnya sampul-sampul buku ya. Ya, cover-cover buku. Itu kan kertasnya kan keras. Ya, biasanya di situ ada gambar-gambar yang cantik-cantik ya. Jadi kita ambil, ya kita potong sesuai dengan bentuknya. Nah, dari kumpulan beberapa sumber itu ya, beberapa bentuk itu kita rangkai, kita susun dia menjadi suatu yang baru juga. Ya. Nah, misalkan perkebunan, misalkan kebun binatang. Nah, kebun binatang. Kita dulu punya buku yang bergambar hewan, ya. Ya, bergambar hewan. Jadi setiap hewan yang kita punya itu kita potong, ya. Kita potong sesuai dengan ukurannya, sesuai dengan gambarnya. Lalu kita susun. Nah, ditempel dengan beberapa hewan yang banyak. Lalu di atasnya dikasih kebun binatang. Nah, ya kan? Nah, jadi dia akan menghasilkan suatu yang baru, karya seni yang baru, ya. Oke. Nah, kolase, montase. Kalau kolase itu dia menggunakan pasir, kerikil dan bahan-bahan yang ada sekitar kita tanpa kita potong-potong, ya, tanpa kita potong-potong. Jadi benar-benar bentuk aslinya. Nah, itu. Kalau montase, maka dia menggunakan kertas, ya. Montase menggunakan kertas. Ya, kertas itu dipotong sesuai dengan bentuknya, habis itu kita susun menjadi suatu karya yang baru. Itu montase. Dan yang ketiga di sini adalah mozaik. Ya, mozaik ini gampang untuk kita ketahui perbedaannya. Yang pertama kita jelaskan dulu. Untuk karya seni mozaik ini, dia dibuat menggunakan potongan-potongan bahan berukuran kecil dan sejenis. Ukurannya kecil dan sejenis. Nah, bahan-bahannya potongan kertas origami, boleh menggunakan biji-bijian atau potongan-potongan kayu. Nah, bisa juga menggunakan potongan kaca, bisa juga menggunakan potongan marmer, ya, dengan ukuran potongan yang kecil, ya, dan usahakan bentuknya itu sesuai dengan bentuk yang kita buat. Nah, cara buatnya maka kita harus punya pola dulu. Ya, seperti yang ini, mozaik ini dia harus punya pola dulu. Misalkan kita ingin menggambar suatu bangunan gitu ya, satu bentuk, maka kita harus buat pola. Setelah pola itu jadi, maka bahan-bahan ini kita potong menjadi bentuk kecil ya, menjadi bentuk yang kecil, lalu kita tempel sesuai dengan pola yang sudah kita buat tadi ya. Misalkan kita buat gambar orang ya, ada kepala, misalkan kepala itu menggunakan topi ya, Bapak, di pola itu dia menggunakan topi, topinya berwarna hitam misalkan. Maka kita cari suatu potongan-potongan kertas origami berwarna hitam, kita potong kecil-kecil yang seukuran gitu, sejenis ya, biar gampang kita lihat nantinya, lalu kita tempel-tempel ya. Maka dia akan bentuk suatu karya baru atau bentuk baru. Nah, itulah perbedaan di antara ketiga ini. Yang pertama, sekali lagi dia menggunakan kolase. Menggunakan kolase dia tidak dipotong-potong, tapi dia menggunakan bentuk yang utuh ya, yang ada di sekeliling kita. Terus untuk montase ini dia menggunakan kertas majalah yang dipotong sesuai dengan bentuk yang ada. Terus yang mozaik ini dia menggunakan potongan-potongan seperti marmer, kertas origami juga boleh dipotong-potong kecil ya. Nah, dan dia akan membentuk suatu gambar baru sesuai dengan pola yang kita tentukan, maka itu disebut dengan mozaik. Ya, demikianlah singkat ini, materi singkat ini. Semoga yang singkat ini bermanfaat untuk ananda sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala.
Ustaz akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.